Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Senang sekali saya berterima kasih ya terutama untuk Pastor Yudi dan Pastor Debbie yang sudah memberikan saya kesempatan. So this is my first time in here. Ini pertama kali saya ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Thank you banget buat jemaat juga, full timer, staff semuanya yang mempercayakan mimbar ini kepada saya. Dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa ya. Dan kalau nggak kenal maka tak sapa gitu ya. Maaf saya sudah ada menyayangi Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Jadi kalau nggak kenal maka nggak sapa. Jadi nama saya adalah Abed dan hari ini saya bersama dengan istri mengembalakan GMS Makassar. Ya bersama dengan Pak Thomas dan Ibu Erna juga. Anda mendapat salam dari beliau-beliau. Dan mereka berdoa Anda tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, terus bertumbuh dan berbuah untuk sebuah visi yang besar 2030-300 gereja lokal. Ya, why? Karena hanya satu alasan, hidup ini terus maju. Umur ke belakang, enggak ya, umur enggak ke belakang. Umur maju, hidup maju, waktu maju. Waktu maju, kita sedang berlari ke batas waktu tertentu. Tidak selamanya kita akan begini terus. Satu hari nanti kita akan selesai dengan hidup ini. 2030-300, not just a vision. Tetapi bagaimana kita menghidupinya dan bagaimana kita mengkolaborasikannya dengan hidup dan waktu kita yang terus bertambah dan maju. Satu hari nanti semua orang ada batasnya. Saya ada batasnya. Kita semua ada batasnya. Tidak ada orang yang kekal. Oleh karena itu mari investasikan hidup kita untuk visi kerajaan surga 2030-300. Why? Karena waktu kita gak banyak. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu kita gak banyak. Grab keluarga Anda. Bawa mereka kepada Tuhan. Sesegera mungkin. Kalau ada yang belum bertobat hari ini. Masih ada di dalam kegelapan. Di sini ada banyak kursi kosong. Kursi kosong di sini bagi saya adalah lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan yang surga buka buat Anda. Anda gak perlu bayar untuk mengisi kursi-kursi kosong itu. Anda hanya perlu, Anda bahkan even maaf saya katakan, mungkin kata-kata saya terlalu kasar atau ekstrim. Anda gak perlu menginjil. Anda gak perlu mungkin memberitakan kabar baik kepada mereka sekalipun itu penting. Yang Anda perlu lakukan, start from simple things. Dimulai dari sesuatu yang simple. Ngajak. Untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan di sini yang begitu banyak masih ada. Ngajak. Anda datang ke tempat ini. Jangan dengan tangan kosong. Ajak jiwa. Di sana ada banyak lapangan pekerjaan, lowongan pekerjaan. Yang kerajaan surga sedang tawarkan kepada Anda. Bagi saya setiap kursi kosong ini adalah lowongan pekerjaan buat saya. Saya kemarin flight ke Balikpapan. Ke sini, ya Bapak Ibu Saudara, saya juga ngajak. Kok tiba-tiba Tuhan pertemukan dengan satu orang. Hari Jumatnya, Sabtu saya berangkat, hari Jumatnya saya CG ketemu satu orang VIP di CG. Dia cerita, saya mau bunuh diri. Hah? Bunuh diri? Seorang suami, tiga orang anak, dan seorang bapak dari 3 orang anak. Beberapa tahun yang lalu saya mau bunuh diri Pak. Kenapa? Karena saya terlibat investasi bodong. Dan di sana uang yang saya kumpulkan seumur hidup. Dari pekerjaan saya, 3 miliar habis di investasi itu dalam waktu sekejap. Saya merasa menjadi suami yang gagal, menjadi bapak yang tidak bertanggung jawab. Dan saya siap mengakhiri hidup saya. Saya sudah kumpulkan istri dan anak-anak saya pamit mereka untuk terakhir kalinya. Tapi puji Tuhan saya ketemu dengan CG. Ada seseorang ngajak saya ke CG. Saya tugas di Makassar 1 kali. Masih dalam konteks merencanakan bunuh dirinya. Cuman gak terlaksana. Kok tiba-tiba saya tugas di Makassar ketemu satu orang customer. Dan customer ini jemaat GMS. Tiba-tiba customer ini bilang gini. Kalau lihat dari wajahnya Bapak. Kok sepertinya Bapak ini beban berat ya. Gitu. Jadi cuman diguyonin gitu, dipercandain gitu.
Terus tiba-tiba dia didudukin di ruang tamu customer tersebut, dikonselingin gitu sama customer tersebut. Dan itu seorang sponsor di GMS Makassar. Dan hari itu dia bertobat. Dan sekarang ikut CG. Kemarin dia juga trip ke Balikpapan. Dan saya bilang kalau ada waktu, kesempatan bisa mampir di GMS Balikpapan ya. Nanti kita ibadah bareng. Dan sepanjang jalan saya ngobrol sama dia. Saya tidak akan pernah skip sedikit waktu pun untuk mengisi kehidupan orang. Sementara saya satu mobil dengan dia, saya berdoa, nguatin. Kok hidup ini bukan hanya uang. Uang bisa dicari. Kalau Koko bunuh diri, Koko menghargai hidup Anda. Koko menghargai hidup Koko cuma dengan uang 3 miliar. Tidak tahukah Koko, Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, dihabisi. Semua daging dan kulit tercabik-cabik. Semua tulang remuk gak karu-karuan. Dan itu harganya bukan hanya 3 miliar. Lebih dari 3 miliar. So jangan akhiri hidupmu cuma gara-gara uang 3 miliar. Sampai di bandara dia bilang, ya oke Pak, nanti kita ketemu lagi. Saudara, waktu kita gak banyak. Amin. Ya. Mari adopsi 2030 300 gereja lokal dan kita bergerak bersama-sama. Dan kalau tadi di ibadah sebelumnya saya berbicara tentang Adam, ya. Adam itu diciptakan jauh ketika Taman Eden. Jadi Adam itu tempat kerjanya Taman Eden. Taman Eden itu sudah ada sebelum Adam ada. Betul ya? Taman Eden diciptakan dan dikelola oleh Allah. Tangannya Allah, diciptakan oleh tangan Allah. Tapi bagaimana seorang Allah bisa mempercayakan Taman Eden yang begitu bagus, yang begitu tertata rapi kepada seorang Adam. Yang baru kemarin diciptakan, seminggu kemudian di-hire untuk kerja di sana. Beresiko enggak? Beresiko. Tapi artinya yang paling dalam adalah Allah mau bekerja sama dengan Anda dan saya. Enggak peduli Taman Eden sebaik apa, sebagus apa, intinya adalah Allah selalu mau bekerja sama dengan kita. Amin. Oleh karena itu, kalau Anda ada di gereja ini Bapak Ibu Saudara, Adam enggak pernah nganggur. Bapak kita di surga enggak pernah nganggur. So, kalau Anda dan saya ada di gereja ini, pastikan kita enggak nganggur. Amin. Alasan yang kedua adalah kenapa kita enggak boleh nganggur. Karena setan juga enggak nganggur Bapak Ibu Saudara. Benar ya? 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Kemudian dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Alkitab mencatat iblis mundur daripada dia dan menunggu waktu yang tepat. Alkitab jelas menggarisbawahi. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan Yesus. Menunggu waktu yang tepat bukan berarti iblis nganggur. Menunggu yang tepat bahasa aslinya dikatakan iblis mengatur strategi. Supaya Yesus bisa dikalahkan. Tapi puji nama Tuhan sampai di Bukit Golgota dia memperoleh kemenangan yang luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Iblis gak pernah berhenti bekerja 24 jam. 24 hours a day. Gak pernah berhenti bekerja untuk menghancurkan hidupmu dan hidupku. Oleh karena itu jangan pernah berhenti bekerja. Jangan pernah berhenti bekerja untuk pernikahan Anda, untuk keluarga Anda, untuk pelayanan Anda, untuk visi gereja. Jangan pernah berhenti bekerja. Just do something. Amin. Kita nggak boleh nganggur di kerajaan surga Bapak Ibu Saudara. Nah tadi yang ibadah sebelumnya saya sebelum ini ya saya juga menyampaikan tentang Abraham. Bagaimana Abraham itu taat. Ketaatannya mendatangkan berkat yang luar biasa. Nah di ibadah yang ini saya ingin membahas tentang Ishak ya. Ishak itu anaknya siapa? Anaknya Abraham, betul ya. Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara.
Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-6. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Wow. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kasih garis bawah di sana, simpan dulu. Ada kalimat orang asing. Ya. So status Ishak itu orang asing Bapak Ibu Saudara. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukumku. So, ayat 6 berkata, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya, ini menurut saya ini luar biasa banget Bapak Ibu Saudara ya. Izinkan saya gini, mungkin kalau kita baca firmannya untuk memahami secara simpel agak sulit ya Bapak Ibu Saudara. Nah izinkan saya untuk coba memaparkan apa yang dialami oleh Ishak sih. Dan situasinya ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Mungkin apa yang dialami oleh Ishak itu juga Anda dan saya alami hari-hari ini. Yang pertama apa yang dialami oleh Ishak. Bapak Ibu Saudara, Ishak tinggal di sebuah tempat, di sebuah daerah. Saya nggak bisa menyebutkan entah itu daerah, kota atau apapun. Tetapi Ishak tinggal di sebuah tempat, lokasi. Dan di mana Ishak itu ketika dia tinggal di sana Bapak Ibu Saudara. Ia mengalami kesulitan dan kesusahan hidup. Ketika dia berada di Gerar. Saking susahnya dan saking sulitnya. Sampai-sampai dia berpikir kayaknya kalau saya berusaha di tempat ini. Maka saya akan merugi. Ya, mungkin kapitalnya dia, modalnya dia mungkin sudah gak kuat lagi. Dan dia berikrar, mungkin dia berikhtiar untuk dia pindah dari tempat itu. Ishak mengalami kesulitan dan kesusahan hidup ketika dia berada di Gerar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah Anda hari ini dan saya sedang mengalami situasi yang sulit di dalam kehidupan kita? Mungkin kita coba ini, kita coba itu, kenapa selalu gagal? Kita jalan terus juga mentok, kita kembali lagi ke belakang juga nggak mungkin. Kita lihat ke kiri kok kayaknya sepertinya nggak mungkin ya. Kita lihat ke kanan kok tambah susah yang di kanan ya. Kok kayaknya nggak ada jalan dan semua jalan kayaknya tertutup ya. Kayaknya kering. Mungkin itu terjadi di dalam pekerjaan Anda. Mungkin itu terjadi di dalam keluarga Anda, di dalam pernikahan Anda. Dan juga tidak menutup kemungkinan mungkin Anda datang ke tempat ini, kondisi kerohanian Anda mungkin sedang susah. Kondisi kerohanian Anda sedang sulit. Anda mungkin sedang berjalan di padang gurun. Di sana ada kekeringan. Ketika cari air susah, menemukan Tuhan susah. Sepertinya Tuhan jauh dari saya. Itu yang dialami Ishak. Ketika dia ada di Gerar Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mengalami kesuburan. Dia tidak mengalami pertumbuhan. Dia tidak mengalami kemudahan. Tapi justru waktu dia tinggal di Gerar. Dia mengalami kesulitan, kesusahan. Dia gak bisa bergerak. Sepertinya gerah. Dia kering Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia lakukan tidak membuahkan hasil. Dia coba ini, coba itu. Gak bertumbuh. Pernahkah Anda ada di dalam situasi ini? Saya dapat bayangkan gini, seorang laki-laki, seorang pria, seorang bapak, seorang suami, seorang imam, kepala rumah tangga. Udah kerja ini, kerja itu, udah berusaha ini, berusaha itu. Kok gak bisa ya? Kok sulit ya? Kayaknya ada sesuatu yang menghambat berkat Tuhan di dalam kehidupan saya. Sama seperti bapak yang kemarin saya temui. Pak, bayangin loh, saya kerja puluhan tahun, belasan tahun saya kerja. Demi uang 3 miliar. Saya simpan uang 3 miliar. Hanya sekejap mata Tuhan izinkan terjadi.
Sekejap mata hilang. Bapak nggak merasakan berapa lama saya berusaha. Keringat yang saya peras, tulang yang dibanting-banting tiap hari. Siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Untuk ngumpulin uang 3 miliar. Nggak mudah loh. Mungkin Bapak nggak merasakan apa yang saya rasakan. Saya sekarang mengalami kesulitan. Coba andaikan kalau uang 3 miliar itu nggak hilang sekejap mata. Mungkin masih saya bisa investasikan atau saya pakai untuk usaha lain. Tapi why? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi di hidup saya? Sekalipun saya tahu mungkin saya nggak berhikmat di dalam menginvestasikannya. Tapi Bapak Ibu Saudara sometimes atau mungkin bahkan seringkali ya, bukan jarang-jarang, bahkan seringkali Tuhan itu seolah-olah Dia taruh tangannya di jalan berkat kita. Dia cuma taruh tangannya di situ. Kita mau maju mentok, kita mau mundur juga mentok, karena ada tangan Tuhan di situ. Kita mau ke kiri juga kayaknya susah, mau ke kanan juga kayaknya sulit. Hidup kita susah, hidup kita sulit, gak ngalami pertumbuhan, seperti berjalan di padang gurun, di sana gak ada air, makanan terbatas, hidup penuh dengan tekanan, dengan cobaan. Apakah Anda dan saya mengalami hari-hari ini apa yang dialami oleh Ishak? Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetaplah Tuhan. Apa yang dialami Ishak yang kedua Bapak Ibu Saudara? Di situ dikatakan firman Tuhan berkata, Ishak tinggal di Gerar. Dia bilang, Tuhan bilang gini, tetap tinggallah di sana. Jangan pergi kemana-mana. Saudara, kalau ada jadi Ishak gimana? Loh Tuhan, ngomong tuh pakai data. Betul ya? Saya itu orang rasional Bapak Ibu Saudara. Saya itu orang rasional. Saya kadang-kadang kalau sama Tuhan tuh suka apa ya? Suka nyeruduk gitu loh. Saya kalau baca Alkitab waktu tahu kisahnya Ishak, saya juga ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong tuh pakai data Tuhan. Ngomong tuh pakai bukti, ya kan? Datanya sudah kelihatan. Waktu di Gerar, Ishak hidup susah, sulit, mau usaha nggak bisa. Setidaknya dia kan sudah mencoba, ya kan? Kalau sudah mencoba, mentok, ya udah coba tempat lain. Kecuali Ishak belum pernah mencoba, namanya males. Kalau orang males harus dipush, bener ya. Tapi ini dia sudah coba. Dia sudah coba sekian tahun hidup di sana, tapi nggak berhasil, dia sulit. Situasinya menekan, semuanya terbatas. Kalau dia punya pilihan untuk pindah dari sana, ya bukan salahnya dia. Karena dia punya bukti, data, dan fakta. Jelas. Seorang bisnismen, seorang usahawan, kalau sudah diusahakan setengah mati sedemikian rupa nggak bisa lagi daripada modalnya kegerus, lebih baik ditarik, tutup daripada tambah rugi, pindah yang ke lain, bisa diinvestasikan ke lain, bisa coba yang lain, ya kan? Tapi Tuhan tuh luar biasa loh. Tuhan bilang apa sama Ishak? No, kau usah pindah, tetap di sana. Kalau Anda jadi Ishak gimana? Langsung saya keluarin semua bukti-bukti datanya. Datanya loh seperti ini Tuhan. Tapi hebat Ishak itu, mewarisi ketaatan bapaknya. Bapaknya taat, anaknya setia. Dia dengar suara Tuhan. Dia tetap tinggal di sana. Waktu tinggal di sana, Tuhan bilang apa sama Ishak? Statusmu orang asing. Bayangin ya, sama bapak sendiri kita distatusin sama diklaim orang asing. Dan Anda tahu nggak kenapa di situ dikatakan orang asing? Di zaman itu Bapak Ibu Saudara, ya, di zaman itu usaha, bisnis, pekerjaan itu lebih didahulukan orang lokal. Nangkep ya?
lebih didahulukan orang dalam, ordal, ya kan? Orang untung itu kalahnya sama orang hoki, benar ya? Katanya gitu. Orang hoki kalahnya sama orang dalam. Gitu ya, katanya begitu. Ya kalau di Indonesia ya kan. Orang baik kalah sama orang untung kalah sama orang hoki kalah sama orang dalam. Nah, apa yang terjadi dengan Ishak Bapak Ibu Saudara? Sudah disusah, sudah sulit, nggak boleh pindah, dikasih status orang asing. Orang asing itu artinya di sana adalah orang kedua. Bukan orang pertama. Bukan prioritas. Tapi orang second prioritas. Orang kedua, orang asing. Nah kemudian yang ketiga adalah sudah disuruh stay, hidupnya sulit, susah, statusnya orang asing. Yang ketiga adalah dibenci dan diusir lagi oleh Abimelek. Coba Anda baca nanti ya, sampai selesai. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, Ishak mengalami penolakan dan pertentangan dari gembala-gembala di Gerar. Anda pernah nggak jadi status orang asing? Halo? Jadi anak tiri, bukan anak kandung. Kok saya diperlakukan seperti anak tiri ya? Kok saya diperlakukan bukan seperti anak sendiri ya? Pernah nggak mengalami situasi seperti itu? Pernah nggak Anda dibenci? Pernah nggak Anda difitnah? Pernah nggak Anda diperlakukan seperti orang yang kelas 2, bukan kelas 1? Pernahkah Anda mengalami penolakan, pertentangan, saudara? Anda dibenci, bahkan Anda diusir. Bapak Ibu Saudara, semua itu dialami oleh Ishak di dalam perjalanan kehidupannya. Tapi gini, yang saya jelaskan tadi adalah apa yang dialami Ishak. Oke? Masalah boleh terjadi, cobaan boleh terjadi, penderitaan boleh terjadi, kesulitan boleh datang di dalam hidup kita. Tetapi pada akhirnya Ishak mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Nah, kita mau belajar. Satu-satunya kunci yang dialami, yang dilakukan oleh Ishak ketika dia mengalami situasi yang sulit di dalam hidupnya adalah bagaimana dia memanage atau mengatur sikap hatinya. Sikap hatinya bukan kepada masalahnya. Sikap hatinya bukan melihat kepada masalahnya. Perhatikan, karakter ini dia warisi dari bapaknya, Abraham. Anda masih ingat Abraham? Satu kali Allah berkata gini, "Hai Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal dan yang engkau kasihi itu, yakni Ishak, ke mana? Ke tanah, salah satu bukit di tanah Moria." Oke? Alkitab berkata, Abraham tidak pernah menjawab apa-apa. Abraham cuma bilang gini, "Ya Tuhan." Selesai, hanya itu. Setelah itu Alkitab berkata, pagi-pagi sekali Abraham bangun. Waktu Allah berfirman seperti itu, Allah gak pernah kasih jam, tanggal, dan waktunya. Coba baca. Allah gak pernah ngomong sama Abraham, persembahkanlah anakmu besok hari Rabu jam 9 pagi, tanggal 21. Oke, gak pernah. Tapi Abraham tidak pernah menghalangi kehendak Allah dalam hidupnya. Abraham tidak babi bu. Besok pagi-pagi dia bangun, langsung keledainya dikasih pelana, dia potong kayu bakar, dia panggil anaknya, ambil 2 bujangnya, langsung berangkat. Sepertinya gini loh, kalau Allah gak bisa menentukan jam, tanggal, dan waktunya, saya yang tentukan. Ini ngeri ini Abraham. Ngeri. Dan di dalam sebuah bagian firman Tuhan dikatakan gini, setelah mereka sampai di tanah itu, Abraham meninggalkan keledai dan kedua bujangnya dan berkata demikian. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang akhirnya Ishak warisi dari legacy bapaknya. Abraham ngomong sama 2 bujangnya bilang begini, "Kamu tinggal di sini sama keledai ini,
kami akan berdoa di atas bukit itu. Setelah kami berdoa, kami akan kembali kepadamu. Kami akan kembali kepadamu. Kalau Ishak harus dipersembahkan, sewajarnya Abraham bilang apa? Maka aku akan kembali kepadamu. Tapi dia bilang apa? Kami akan kembali kepadamu. Abraham gak pernah lihat kesulitan yang ada di hidupnya. Untuk mempersembahkan anaknya yang paling dikasih dia, yang tunggal. Susah gak? Susah. 25 tahun Bapak Ibu Saudara. Gak punya anak. Umur 100 baru digenapi. 25 tahun dia nunggu. Setelah punya anak, anaknya umur belasan tahun. 17 tahun Ishak. Allah berkata, serahkan anakmu yang tunggal. Yang kau kasih itu. Susah gak? Bagi saya susah. Gak punya anak, nunggu 25 tahun punya anak. Begitu punya anak diambil lagi. Saya gak dapat bayangin hatinya Abraham hari itu dikoyak seperti apa. Tapi Abraham tetap taat Bapak Ibu Saudara. Dan dengan imannya dia bisa membalikkan keadaan. Keadaan yang dia alami, Bapak Abraham, bapaknya Ishak, keadaan yang Abraham alami itu gak mudah loh, serius. Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Dia harus kasih anaknya yang tunggal. Harus kasih anaknya Ishak yang dia kasih. Itu gak mudah. Setelah nunggu 25 tahun, gak mudah Bapak Ibu Saudara. Abraham imannya tidak tergantung dengan situasi yang tidak mudah. Buktinya apa? Buktinya dia ngomong, kami akan kembali padamu. Imannya bekerja. Kalau dia lihat situasi bakal kehilangan anak, dia akan berkata, aku akan kembali padamu. Tapi dia ngomong gini, kami akan kembali kepadamu. Imannya yang bekerja. Imannya gak bisa dikontrol dengan situasi yang sulit. Amin. Sama legacy ini, karakter ini nurun ke Ishak. Kalau bapaknya taat, anaknya setia. Legacy ini turun kepada Ishak. Sikap apa yang dilakukan oleh Ishak? Kejadian 26 ayat 2 sampai 3 dan 6. Saya tulis di sana Bapak Ibu Saudara. Ishak adalah seseorang yang mendengar dan memelihara kesetiaannya kepada Allah. Saya tulis di sana. Yang pertama, karakter ini diwarisi dari bapaknya. Bapaknya taat. Bapaknya punya iman. Bapaknya tidak lihat masalah. Gak lihat tekanan. Gak lihat penderitaan. Gak lihat kesulitan. Tapi bapaknya lihat iman kepada Allah. Bahwa Allah akan menyediakan. Bahwa Allah akan menyediakan tepat pada waktunya. Katakan amin. Dan benar, Allah menyediakan tepat pada waktunya. Sang domba korban itu, Allah menyediakan tepat pada waktunya. Dia warisi dari bapaknya. Ishak adalah seseorang yang mendengar dan memelihara kesetiaannya kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Kejadian 26 ayat 12 sampai 22, Anda bisa baca ya nanti ya. Ishak adalah seseorang, nah nih yang ingin saya sampaikan, intinya adalah Ishak adalah seseorang yang tidak menyerah dengan keadaan. Dia diusir, dia sulit, dia susah, dia statusnya orang asing, dia mengalami penolakan, bertentangan dengan gembala-gembala yang ada di Gerar. Dia gali satu sumur, berkelahi. Dia gali lagi berkelahi. Sampai pada akhirnya dia menemukan favornya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau sepertinya kita berada di dalam kekeringan. Percayalah, dari kekeringan itu, Tuhan bisa munculkan kehidupan di sana. Kok kayaknya yang ada di tangan saya itu kecil Pak. Mau mulai usaha kecil. Tapi kalau Anda mulainya bersama dengan Tuhan. Anda dengar-dengaran sama Tuhan. Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kecil itu bisa jadi besar. Bapak Ibu Saudara, bukankah kehidupan kita dimulai juga dari sesuatu yang kecil?
Betul ya? Sadarkah Anda bahwa sejak dari awal Anda dan saya sudah ditentukan menjadi pemenang? Sadar nggak? Gak usah ngomong di awan-awan ya. Waktu kecil SD, semua di sini terima pelajaran yang namanya ilmu pengetahuan alam. Semua di sini terima pelajaran yang namanya biologi. Oke? Saya pernah nanya sama seorang dokter kandungan. Dok, saya mau nanya. Terjadinya pembuahan di dalam rahim wanita, itu pertemuan antara sperma dengan ovum. Betul ya? Sel telur. Saya mau nanya, dok, ini ngomong biologi ya. Sperma yang masuk di dalam rahim seorang wanita sebelum terjadi pembuahan, itu jumlahnya berapa ya? Dokter ini mengatakan sekitar 1 sampai 2 juta sel. Bapak, Ibu, Saudara, coba bayangin dengan nalar kita. Kalau 2 jutanya semuanya jadi. Saya nggak dapat bayangkan betapa menderitanya ibu Anda. Dan ada prototipe 2 juta orang yang sama dengan Anda. Pernah nggak berpikir? Saya nanya, saya orang penasaran. Saya nanya, dok, gimana yang 2 juta itu tereliminasi dan 1 itu bisa lolos? Iya, karena di dalam rahim itu, kalau yang tereliminasi itu biasanya ada zat yang mengeliminasi. Jadi rahim akan mengeluarkan sebuah zat untuk mengeliminasi itu. Saya nggak tahu benar atau enggak. Tetapi kenyataannya adalah hanya Anda 1 yang ada di dunia ini. Benar ya? Hanya ada saya 1. Tidak ada kembaran saya. Tidak ada 1 juta orang sama seperti saya, Bapak Ibu Saudara. Bahasa rohaninya adalah ketika 2 juta sel sperma itu masuk, ketemu dengan sel telur, tangan Tuhan itu sudah tunjuk 1. Tolong jaga yang itu 1. Jadikan itu 1. Jadikan itu 1. Terus ketemu dengan sel telur, pergi ke saluran pembuahan, jadikan itu 1. Jangan sampai gagal. Jadi itu 1. Tangan Tuhan terus nunjuk itu, saudara. Sampai akhirnya terjadi pembuahan. Dan hari ini ada Anda dan saya. Saya mau katakan gini. Anda mau ngomong apa ya? Ibaratnya adalah Anda sudah mengalahkan 1,999 juta yang lain. You are the winner. Anda pemenangnya. Mungkin Anda masih gak percaya dengan penjelasan saya. Oke, it's okay. Waktu masih kecil gak bisa jalan, kita belajar jalan, betul? Berapa kali Anda kejedot meja waktu jalan? Jalan sebentar jatuh, buang, benjol kepalanya kayak ikan lohan. Iya kan? Berhenti berjalan gak? Trauma gak? Enggak. Sampai hari ini Anda bisa berjalan, lari, benar. Berapa kali Anda jatuh waktu masih kecil? Berkali-kali jatuh waktu belajar jalan. Berkali-kali kejedot meja. Berkali-kali kakinya kena meja. Sakit gak? Sakit. Tapi Anda gak pernah menyerah. Karena why? Karena apa? Satu-satunya adalah Anda dihembusi oleh nafas Tuhan. Oleh kehidupan yang daripada Tuhan. Dan salah satu karakter nafas itu adalah pemenang. Anda ditentukan untuk menjadi pemenang. Kalau waktu kecil Anda belajar jalan, berkali-kali jatuh, Anda tetap coba, Anda gak trauma, Anda gak kecewa, Anda gak pahit, Anda bangkit lagi, Anda coba lagi, Anda bangkit lagi, jatuh lagi, coba lagi, sampai Anda bisa jalan. Setelah jalan Anda gak puas, Anda lari. Why? Kenapa hari ini Anda dapat kesulitan, hari ini Anda dapat kepahitan, hari ini Anda dapat penderitaan, kenapa Anda dan saya menyerah? Karena sejak awal waktu kita masih kecil coba belajar jalan. Saya masih ingat saya coba belajar naik sepeda. Bapak Ibu Saudara. Untuk yang pertama kalinya saya lewati polisi tidur. Saya jatuh dilindas sama beca. Becanya bilang kenapa anak saya dilindas?
Mama saya tanya gitu, oh maaf saya nggak lihat, saya pikir tadi polisi tidur. Loh, dilindas, masih ada lukanya di lutut saya. Apakah saya berhenti naik sepeda? Enggak. Besoknya dalam kondisi lutut sakit, diperban, masih lagi naik sepeda. Kalau waktu kecil, kita jatuh, kita berani bangkit lagi, coba lagi. Why? Bukankah mental pemenang itu sudah ada di dalam hidupmu? Engkau kalahkan 1.999 yang lain loh. Dan yang hadir di dunia cuma satu. Cuma satu. Engkau sudah mengeliminasi, engkau sudah mengalahkan yang 1,999 yang lain. Bukankah engkau seorang pemenang? Kenapa hari ini ada kesulitan di dalam kehidupan? Hari ini ada penderitaan, ada cobaan, Anda jatuh. Anda runtuh. Engkau jual imanmu seperti Yudas demi 30 keping uang perak. Padahal di dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara, ada genetika, ada sebuah gen yang namanya pemenang. Amin. Allah berkata, Ishak jangan pergi kemana-mana. Engkau tetap tinggal di Gerar. Bukan berarti nganggur. Allah berkata, waktu Ishak tinggal di Gerar, Bapak Ibu Saudara, dia gak nyerah. Dia gak nyerah sekalipun dia punya bukti. Dan bukti itu bisa buat dia trauma. Untuk coba lagi. Tapi ketika Allah yang berbicara dengan hidupnya, mungkin selama ini Ishak itu mengandalkan kekuatan manusianya sendiri untuk berusaha. Tapi waktu Tuhan berbicara dengan hidupnya, waktu Tuhan intervensi hidupnya, ketika Tuhan coba tegur hidupnya, kamu jangan pindah dari sana, kamu tetap di sana. Dia warisi itu dari bapaknya, dia tetap setia, dia tetap ada di sana. Dan dia gak nganggur. Dia coba lagi Bapak Ibu Saudara. Ishak mencoba menabur di tanah itu. For the second time, 2 kali. Dia coba tabur lagi. Kali ini beda. Karena Tuhan yang suruh. Dia nabur lagi. Dia tangkap kata-katanya Tuhan. Masukkan ke hatinya Bapak Ibu Saudara. Sehingga itu timbul menjadi iman yang kuat. Dan dia coba lagi tabur sekali lagi. Apa yang terjadi? Di tahun itu dia menuai berapa? 100 kali lipat. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dia datangi sumur bapaknya. Dia gali sumur bapaknya. Dapat enggak? Dapat. Tapi dia dapat tekanan. Berkelahi dengan gembala-gembala di Gerar. Punya alasan untuk nyerah enggak? Punya alasan untuk nyerah. Untuk give up. Tapi dia enggak nyerah. Dia cari lagi ke tempat yang lain. Berkelahi lagi. Dia cari lagi di tempat yang lain. Berkelahi lagi. Yang terakhir, upaya, daya, dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Sumur yang terakhir dia gali. Kali ini gak bertengkar. Dan dia kasih nama sumur itu apa? Rehobot. Karena di situ dia menemukan kemakmuran. Dia menemukan pertumbuhan. Dia menemukan favor Tuhan di situ. Bapak Ibu Saudara. Dan upah yang dia terima, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua adalah berkat nama baik. Dulu bertengkar sama dia. Tiba-tiba si Abimelek datang ke dia. Benarlah Tuhan menyertai engkau. Dari yang orang asing akhirnya diakui. Diputar balikan oleh Tuhan. Yang dulunya gak mungkin jadi mungkin.
Yang dulunya sulit, sekarang berkelimpahan. Kemudian dia dapat berkat materi dan kehormatan. Dan yang terakhir, Ishak dapat berkat keturunan. Seperti bapaknya. Itu sebuah legacy yang dia wariskan dari bapaknya. Allah berkata kepada Abraham, aku akan memberkati keturunanmu. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau dia janji sama Abraham, dia janji juga sama anaknya. Aku akan memberkati keturunanmu. Sampai ke anak cucumu. Saudara, ada 3 karakter yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah bangunlah nilai kesetiaan. Setia. Mengikut Tuhan itu jangan kayak yoyo. Anda tahu yoyo? Ya. Yoyo, kadang di bawah, kadang di atas, kadang jelas, kadang enggak, kadang muncul, kadang tenggelam, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada berkat muncul, kalau enggak ada berkat tenggelam. Iya. Enggak boleh kayak roller coaster. Harga saham boleh naik turun Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan enggak boleh naik turun. Jangan seperti kayak pohon Natal. Anda tahu pohon Natal? Iya, baru-baru kan Desember ya. Pohon Natal, saya dapat hikmat sebelum naik ke panggung ada pohon Natal. Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong di hati saya. Orang Kristen gak boleh seperti pohon Natal. Pohon Natal tuh muncul setahun sekali. Orang Kristen gak boleh muncul setahun sekali. Kalau butuh Tuhan aja baru muncul. Pas Paskah, Jumat Agung, Desember. Untung-untung kalau pas tahun baru, buka tahun, Januari, muncul. Kalau pas butuh Tuhan baru muncul. Orang Kristen gak boleh seperti pohon Natal. Pohon Natal yang dipajang-pajang itu bukan pohon asli, pohon palsu. Orang Kristen gak boleh palsu. Harus asli, ya katakan ya, tidak. Setia. Setia dalam keadaan apapun. Taat dalam keadaan apapun. Abraham nunggu 25 tahun, dia tunggu. Begitu dia dapat apa yang dia inginkan sebagai jawaban doa, diambil lagi sama Tuhan, dia kasih. Itu hubungan yang setia, Bapak Ibu Saudara. Gak boleh palsu. Yang ketiga, gak boleh jadi pohon Natal. Anda tahu lampunya pohon Natal? Lampunya pohon Natal, masih ingat coba bayangkan di pikiran Anda. Lampunya pohon Natal itu apa? Kedap, kedip, mati, nyala. Ya kan? Hidup orang Kristen gak boleh mati, nyala. Kalau ada berkat nyala, kalau gak ada berkat mati. Kalau dijawab doanya, nyala. Kalau nggak dijawab doanya, mati. Kayak bunyi detektor itu ya. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita, kita harus terus menyala. Katakan kanan kiri Anda, kasih senyum yang terbaik, katakan menyala ya. Jangan mati. Kalau orang Makassar lebih keras ngomongnya, jangan kau mati dulu. Ya, itu bahasa Makassar ya. Karakter yang pertama yang harus dibangun di dalam hidup kita, yang harus kita warisi dari Ishak adalah kesetiaan. Amin. Kesetiaan. Yang kedua adalah bangun mentalitas pemenang di dalam hidup kita. Karena memang dari awalnya Anda dan saya pemenang. Bapak Ibu Saudara. Ingat, Yeremia 29 ayat 11. Itu salah satu ayat favorit saya ketika saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancanganku terhadap kamu. Tahu Bapak Ibu Saudara, Anda ikut setan. Saya belasan tahun ikut iblis. Tidak pernah sekalipun iblis kasih first coat di depan. Yang saya belasan tahun saya ikut iblis. Iblis enggak pernah kasih tahu masa depan saya ketika ikut dia. Enggak pernah kasih tahu. Oh Bapak kalau ikut saya nanti pasti Bapak akan masuk neraka. Dan di neraka itu ada api yang begitu besar. Dan di sana akan ada orang-orang yang menyiksa Bapak siang dan malam. Lah kalau iblis ngomong gitu, sebelum saya ikut dia, kira-kira saya mau ikut enggak? Enggak kan? Iya kan? Wah itu enak sekali Pak, kalau dikuliti dagingnya di sana, kemudian tulang tengkoraknya dibuka Bapak. Ya enak sekali di sana, mungkin Bapak bisa coba dulu sebelum saya. Loh,
Iblis gak pernah promosi dengan hidupmu Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Dia jerat Anda, dia ikat Anda, dia belenggu Anda, dia binasakan Anda. Tanpa dia kasih first coat di depan. Kalau ikut Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 baca itu. Tuhan kasih first coat di depan. Aku mengetahui semua rancanganku yang ada padamu. Itu rancangan apa? Kecelakaan. Amin. Bukan. Saya cuma ngetes Anda ngantuk atau enggak? Rancangan apa? Damai sejahtera. Jelas. Jelas. Mungkin agen asuransi enggak jelas. Tuhan lebih jelas. Yesus ketika ada di perjanjian baru diperjelas lagi. Jangan khawatir hatimu. Jangan gundah gulaan hatimu. Jangan takut hatimu. Aku harus pergi kepada Bapa karena aku menyediakan rumah bagimu. Bayangin Anda dan saya ikut Tuhan sudah punya kapling di surga. Waktu di dunia kita nggak nyicil kaplingnya. Aku menyediakan rumah bagimu. Kalau tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Tuhan tuh jujur, jelas, clear. Iblis nggak pernah clear. Nggak jelas. Ujung-ujungnya terikat, terbelenggu, binasa. Oleh karena itu, bangun mental pemenang di dalam hidup Anda. Amin. Dan saya percaya seorang pemenang tidak pernah jauh-jauh dari peperangan. Benar gak? Orang mau menang tuh harus perang. Don't skip the process. Kalau Anda pemenang, Anda skip prosesnya. Anda gak menang Bapak Ibu Saudara. Itu menang instan. Kalau Anda mau menang, ayo berjuang. Jangan menyerah. Do something. Sepertinya tanah hatimu kering. Sepertinya situasinya kering. Gak apa-apa. Berjalan bersama dengan Tuhan. Gali terus. One day, satu hari nanti. Anda akan melihat favornya Tuhan. Belajar, bangkit lagi. Perlebar kapasitasmu. Yang terakhir, bangunlah karakter sabar. Amin. Dalam menjalani prosesnya Tuhan. Mie instan aja butuh proses. Iya enggak? Tulisannya sih mie instan. Tapi coba Anda beli, Anda remes-remes, kemudian Anda masukkan bumbunya, Anda masukkan ke mulut Anda. Ya itu instan. Tapi kan enggak begitu juga, ya kan? Enggak semudah itu Romeo, ya kan? Benar kan? Kan enggak semudah itu. Mie instan aja butuh proses, dimasak dulu di air mendidih. Setelah sekian menit diangkat, mie-nya dimasukkan di mangkok, baru kasih bumbunya. Itu ada prosesnya, instan aja ada prosesnya. Bapak Ibu Saudara, berkat yang Anda terima, yang berkat yang saya terima enggak jatuh dari langit. Bapak Ibu Saudara, enggak jatuh dari langit. Amin. Ada prosesnya. Oleh karena itu bangun karakter kesabaran. Karena saya percaya one day, satu hari nanti kita akan menuai apa yang sudah kita usahakan. Kalau kita sabar. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya undang teman-teman dari PAW bisa maju ke depan.